Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok B1 ingin mempresentasikan tugas mengenai struktur data mengenai linked list. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, kita di sini akan perkenalan terlebih dahulu. Di sini kita terdiri dari Suherman dengan NIM 2124 10 10 30 22, ada Augusta Ahmad NIM 2124 10 10 30 42, dan ada saya sendiri Hanan Amar NIM 2124 10 10 30 60. Next. Nah, di sini kita akan membahas mengenai linked list. Sebelum masuk ke soal, kita bahas sedikit dulu apa itu linked list. Nah, linked list adalah struktur data linear berbentuk rantai simpul di mana setiap simpul menyimpan dua item, yaitu data dan pointer ke simpul elemen berikutnya. Nah, elemen linked list tidak dapat ditempatkan di dalam alamat memori yang berdekatan, melainkan elemen ditautkan menggunakan pointer. Seperti yang pada contoh gambar berikut. Nah, di sini ada head. Head merupakan awalan atau indeks pertama sebelum masuk ke pointer. Jadi head ini biasanya itu bernilai 0 atau 0. Nah, nanti head ini akan pointer menggunakan data KA. Nah, data KA ini memiliki simpul next. Nah, simpul next ini yang berguna untuk melanjutkan data ke data berikutnya. Setelah data A ini diolah, apabila memenuhi maka akan pointer ke B. Pointer ke B, terus apabila B memenuhi ke C, dan seterusnya sampai ada beberapa data yang terakhir itu akan bernilai 0 atau 0. Next. Oke, kita masuk ke soal nomor 1. Nah, di soal nomor 1 ini terdapat beberapa pembahasan yang ditugaskan. Yang pertama itu kita disuruh masukkan data 9 menggunakan operasi tambah di awal, masukkan data 2 menggunakan operasi tambah di awal juga, terus masukkan data 6 dan data 11 dengan operasi tambah di akhir, terus juga kita masukkan data di indeks pertama, dan masukkan data 12 di indeks 2. Next. Oke, kita pembahasan dari menggunakan operasi tambah di awal dulu. Nah, kita di sini diberikan sebuah function ya bernama insert underscore add underscore start. Nah, sini berisi parameter berisi konstruktur self dan parameter data. Nah, fungsi di samping ini digunakan untuk menambah suatu nilai. Nah, jadi nanti si data yang kita inputkan itu otomatis akan menjadi start node atau node awal. Oke, kita masuk ke pembahasan functionnya, badannya. Nah, di sini kita menggunakan new node. Nah, new node ini sama dengan node yang berisikan data. Nah, sebelum ini kita sudah membuat sebuah kelas yang bernama node. Nah, kelas node ini yang berisi self.next, self.data sama dengan self.data sama dengan item, dan juga self.ref itu sama dengan none. Jadi kita new node ini sebagai awalan yang bernilai 0. Nah, ref yang tadi saya sebutkan itu sebagai pointer atau sebagai penunjuk apabila untuk sebuah data ke data berikutnya. Nah, new node ini di dalam linked list itu bernilainya 0, jadi di mana new node itu akan awalan sebagai data yang bernilai 0. Kita pointer new node.ref itu sama dengan self start node. Self start new node ini kan none. Nah, kita masukkan ke pointer. Nah, pointer itu yang berisi self start node yang bernilai 0 atau none. Nah, self start node itu kita balikan atau kita samakan sebagai new node. Jadi nanti ketika dimasukkan datanya, si new node ini sama dengan si self start node. Jadi data itu sama dengan data awal. Nah, kita langsung masuk ke caranya. Untuk cara memasukkan link list, kita menggunakan membuat sebuah variabel. Di sini kita membuat my list. Nah, kita panggil class linked list-nya.
sama seperti function kurang lebih, dipanggil linked list-nya, terus kita buat lagi kita panggil lagi variabel yang berisi linked list ini, kita memasukkan atau menjalankan function insert at start. Nah, kita masukkan data 9 dan juga data 2. Nah, otomatis kita bacanya ketika data 9 dan data 2, otomatis yang ke print akan 2 dan 9 karena dimasukkan ke node awal. Next. Nah, untuk dua soal berikutnya kita disuruh masukkan data 6 dan data 11 ke dalam tambah atau menggunakan metode tambah di akhir linked list. Oke, kita tadi sudah membahas di awal, sekarang yang di akhir sama kita menggunakan constructor self dan parameter data. Nah, kita menggunakan sama seperti tadi, new node itu sama dengan none jika node awal itu sama dengan 0 atau kosong, maka start node itu otomatis si start node ini sama dengan new node, maka si new node kan tadi 0, otomatis akan menjadi start node atau menjadi node awal. Nah, kita return supaya mendapatkan hasil dari new node tadi. Terus kita masukkan si start node yang sudah kita jadikan new node tadi, yaitu ke dalam variabel n. Jika n pointer itu tidak 0 atau kan di dalam linked list ada sebuah indeks atau ada sebuah panah gitu ya. Nah, di sini ref itu sebagai panah atau penunjuk ke node selanjutnya. Nah, jika penunjuk ke node selanjutnya itu tidak none atau masih bernilai, maka n itu sama dengan pointer ke next node, ke node selanjutnya. Jika udah ke next node atau udah ke node selanjutnya, nah kita jadikan node selanjutnya itu sebagai node baru yang ada di dalam data linked list. Oke, kita langsung pemanggilan function. Sama seperti tadi, kita panggil nama functionnya yaitu insert at n. Kita masukkan nilai 6 dan 11. Otomatis akan dimasukkan ke akhir dari data list. Next, ke yang pembahasan terakhir di soal nomor 1, kita disuruh masukkan masukkan data 2 di indeks 0 dan juga data 12 di indeks 4. Nah, kita menggunakan function yang insert at index, kita menggunakan constructor self, juga kita menggunakan dua parameter di sini, parameter index dan juga parameter data. Parameter index langsung masuk ke bawahnya ya. Jika indeks itu sama dengan 1, tadi new node itu sama dengan 0, new node itu dengan pointer itu sama dengan self start node atau sebagai node awal. Jika node awal terus node awal ini kita masukkan atau kita jadikan variabel sebagai node baru. New node ini sebagai berisi start node tadi. Nah, ini sama dengan 1. Terus n self start node, n tadi start node kita masukkan variabel n jika i itu lebih kecil indeks min 1, jadi si indeks jika i-nya itu lebih atau indeks min 1 lebih kecil dari i dan n itu bukan none, maka n ini akan si start node tadi akan merujuk ke pointer selanjutnya atau ke data selanjutnya. Nah, kita i plus sama dengan 1 supaya data dari ini bertambah 1. Jika n itu atau jika self start node tadi itu none, maka indeks out of bound atau tidak dapat dibaca. Terus else ini sama seperti function insert at start tadi, new node kita jadikan new node itu sama dengan 0. Jika new node pointer sama dengan self start node pointer, kita jadikan self start pointer ini menjadi node baru. Jadi ketika di indeks yang dituju itu, nah si pointer akan bergerak atau si data ini akan masuk ke indeks yang baru yang tadi, yang di bawah, yang n.ref sama dengan new node. Nah, ini kan yang nref ini pointer. Nah, ketika pointer itu ke indeks yang dituju atau ke data selanjutnya, maka itu akan menjadi node baru atau new node. Oke, kita disuruh masukkan tadi kan ya 2 itu
2 itu di indeks pertama dan 12 di indeks keempat. Kita panggil functionnya, kita masukkan indeks terlebih dahulu, baru setelah indeks baru kita masukkan data yang ingin dimasukkan ke dalam list. Nah, kita masukkan indeks 0, 2, otomatis di sini 2 akan di depan, yang indeks berikutnya kan kegeser ya, menjadi next node tadi ya. Terus yang 4 itu juga data 12 masuk ke 4, data keempat. Ini itu untuk pembahasan soal nomor 1. Nomor 2 mungkin bisa dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, untuk soal nomor 2 yaitu buatlah linked list untuk menyimpan data bertipe integer, lalu simpanlah data 3165, 310, 9, 12, 5 ke linked list tersebut. Data 1 sampai 4 itu ditambahkan di bagian depan, lalu data 5 sampai 8 itu dimasukkan ke bagian belakang. Lalu tambahkan data 40 di urutan keempat dan data 13 di urutan ke-7. Hapus satu data di bagian depan dan satu data di bagian belakang, lalu hapus pada data pada urutan ke-5 dan data pada urutan ke-8. Next. Baik, setelah kita buat linked list tadi atau kita membuat variabel baru yaitu array 2 sama dengan linked list atau sama dengan class linked list, sama dengan fungsinya. Bagian bawah ini untuk menambah datanya, lalu pada sampingnya itu fungsinya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya itu pada bagian function tadi, saya jelaskan ulang sedikit. Untuk def insert add start, lalu dengan parameter self dan data, lalu new node sama dengan node data. New node ini akan berisi data yang ada pada class node pada code sebelumnya, lalu new node ref sama dengan self start node. Ini sebuah pointer baru. Pointer ini sama dengan self start node. Lalu self start node sama dengan new node atau data baru atau node baru. Lalu function insert add and self dengan parameter self dan data. New node sama dengan node data if self start is none. Ini jika data self start node itu kosong, maka self start node itu menjadi data baru. Lalu n sama dengan self start node. Lalu ada perulangan jika nref atau pointer ini tidak kosong, maka nref itu ditambahkan ke variabel n. Lalu pointer itu atau data yang sudah dimasukkan itu akan menjadi node baru atau awal gitu. Lalu di soalnya itu awal kita simpanlah data yang di atas ini 3165, 310, 9, 12, 5. Data 1 sampai ke 4 itu dimasukkan ke bagian depan. Untuk fungsinya itu array 2 dot insert add 3165 itu akan masuk ke bagian depan. Untuk outputnya itu seperti ini. Jadi 3165 itu mundur ke node selanjutnya gitu. Jadi 3 mundur, lalu ditambah 1, mundur lagi, ditambah 65, lalu 3. Lalu di bagian belakang, yaitu data 5 sampai 8 itu kan dimasukkan ke bagian belakang. Untuk fungsinya itu array 2, insert add n, 10, 9, 12, dan 5. Itu sama aja. Jadi ini dari bawah ya bacanya. Jadi 10, jadi 5 itu ke bagian belakang, lalu 12, 9, 10 gitu. Next.
Lalu tambahkan data 40 di urutan 4 dan data 13 di urutan 7. Kita bacakan fungsinya terlebih dahulu. Sebelumnya sudah dijelaskan juga oleh teman saya, jadi saya akan menjelaskan sedikit fungsinya. Di sini ada function insert at index dengan parameter self, index, dan data. Lalu if index sama dengan 1, jika data sama dengan 1, maka new node sama dengan node data. Ini seperti tadi ya, atau new node dot ref sama dengan self start node, lalu self start node sama dengan new node, lalu i sama dengan 1. Self start node ini dimasukkan ke variabel n. Lalu ada perulangan i kurang dari indeks min 1, dan jika n tidak sama dengan non, maka data n atau self start node tadi itu akan sama dengan n.ref. Lalu i sama dengan i plus 1 itu akan mengecek indeks semuanya gitu, akan ditambahkan semuanya. Lalu if n is none, jika data n sama dengan 0, maka print index out of bound. Lalu else new node sama dengan node data. Lalu new node dot ref sama dengan nref. Lalu nref sama dengan new node. Nah, di sini untuk soalnya kan 40 ditambahkan di urutan keempat dan 13 di urutan ketujuh. Untuk fungsinya yaitu array 2 insert at index. Ini indeks keempat yaitu 40, maka jika di-outputkan itu akan bertambah. Di node keempat, data yang selanjutnya itu pointer selanjutnya kan 3, itu akan mundur. Yang sebelumnya kan 365 13. Nah, kan ditambahkan indeks keempat yaitu 40. Jadi indeks keempat itu diganti 40 dan 3 itu menjadi indeks ke-5. Lalu yang kedua yaitu tambahkan 13 di urutan ke-7 dengan insert at index, indeks ke-7 dengan value 13. Nah, setelah ditambahkan ini kan indeks ke-5 tadi 3, indeks ke-6 itu 10, seharusnya indeks ke-7 itu sebelumnya yaitu 9. Setelah ditambahkan di indeks ke-7 itu 13, maka 9 itu kan mundur. Untuk selanjutnya, next. Nah, di sini ada soal selanjutnya yaitu hapus satu data di bagian depan dan satu data di bagian belakang. Lalu hapus data urutan ke-5 dan data urutan ke-8. Untuk fungsinya yaitu delete at start dengan parameter self. Lalu if self start is none, atau jika data di self start itu kosong, maka akan menampilkan yaitu the list has not element to delete, atau tidak ada list elemen itu untuk di delete lah. Lalu jika tidak, maka self start node ref, atau data yang pada bagian depan sendiri itu akan dihapus. Lalu untuk fungsi selanjutnya yaitu delete at n dengan parameter self. Ini sama if self start node is none, atau maka data yang di self start node itu tidak kosong, maka akan ngeprint the list has no element to delete. Jika tidak, maka self start node itu akan dimasukkan ke variabel baru yaitu n, dan akan melakukan perulangan yaitu n.ref is not none. Nah, ini untuk menghapus pada data pada bagian belakang sendiri. Lalu untuk soalnya kan hapus satu data di depan dan satu data di belakang. Untuk sebelumnya yaitu coba kembali ke bagian soal sebelumnya. Nah,
output yang awal kan data start data node-nya itu kan 3, 6, 5, 1, 4, 10, 3, 10, 13, 9, 12, 5. Nah, kan yang tadi akan dihapus yaitu data pada bagian depan dan data pada bagian belakang. Yaitu 3 dan 5 yang akan dihapus. Lalu next. Nah, untuk yang kedua yaitu hapus data urutan 5 dan urutan 8. Untuk fungsinya yaitu delete elemen by value dengan parameter self dan x. Jika self start node itu kosong maka akan ngeprint seperti tadi. Lalu ini ada if self start node item sama dengan x, atau self start node sama dengan self start node ref, atau sama dengan pointernya. Lalu self start node itu akan dimasukkan ke n, akan melakukan perulangan yaitu n dot ref is not known, atau data di dalam ref itu atau pointernya itu tidak kosong. Maka if n dot ref dot item sama dengan x itu akan memberi. Jika tidak maka n sama dengan n n dot ref. Lalu if jika n dot ref itu kosong maka akan ngeprint item not found in the list. Lalu else n.ref sama dengan n.ref.ref. Untuk soalnya yaitu hapus urutan kelima dan data urutan ke-8. Soal sebelumnya, nah data urutan kelima dan 8 yaitu 3 dan 9. Maka dihasilkan next. Nah, maka dihasilkan outputnya yaitu 65, 1, 40, 10, dan 10, 13, dan 12. Next. Untuk soal 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan sedikit jelaskan tentang soal nomor 3. Soal nomor 3 kita diminta yang pertama adalah buatlah metode untuk mencari banyaknya anggota pada sebuah linked list. Nah, yang kedua kita diminta untuk membuat metode untuk menghitung jumlah sum atau jumlah total yang ada di linked list-nya. Jadi kita tambahkan semua. Yang ketiga adalah buatlah metode untuk menyambung dua buah linked list menjadi sebuah linked list. Pengguna bisa menentukan apakah linked list 1 dan linked 2 atau linked 2 dulu. Jadi linked 2 dulu terus linked 1 atau linked 1 linked 2 jadi bebas. Yang keempat adalah buatlah metode untuk menambahkan data ke linked list dan demikian hingga data yang ada di linked list dalam kondisi terurut. Jadi kita menambahkan metode untuk menambahkan datanya untuk datanya sehingga urut. Dan yang terakhir adalah buatlah metode untuk membalik arah semua pointer di linked list. Jadi kita memutarbalikkan atau mengubah dari depan ke belakang menjadi belakang ke depan. Nah, yang pertama kita disuruh untuk membuat metode untuk mencari banyaknya anggota pada sebuah linked list. Jadi kita membuat function dulu getCount dengan parameter self. Jadi kita membuat if.self.startNode is known. Nah, jika terus membuat mereturn 0 dan kita memasukkan self.startNode ke dalam n dan count-nya adalah 0 dan kita membuat perulangan well n is not known sama dengan count ke 1 dan kita masukkan n.ref ke dalam n dan kita akan mereturn count dan selanjutnya print array 1 fungsinya get count. Jadi kita tinggal print jadi banyaknya anggota pada linked list array 1 adalah 6. Itu untuk mencari banyaknya anggota pada sebuah linked list. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menghitung jumlah semua sum atau jumlah total di dalam linked list-nya. Kita menggunakan function get sum dengan variabel self. Jika self.startNode-nya is known sama kayak tadi, kita returnkan 0 dan kita masukkan self.startNode-nya ke dalam n.
Nah, kita masukkan jika getting sum-nya sama dengan 0, tahu perulangan well n is not none, sama dengan kita tambahkan getting sum dot n item. Jadi itemnya berapa itu kita masukkan ke dalam rumus get sum-nya sama dengan get sum. Dan selanjutnya n sama dengan n.ref kita masukkan dalam n dan kita mereturnkan getting sum. Jadi kita tinggal selanjutnya print array1 get sum untuk fungsinya. Jadi dari jumlah total nilai di array1 adalah ada 42. Yang ketiga, kita diminta untuk menyambungkan metode dua buah linked list menjadi linked list 1 dan linked list 2 itu gabung gitu, atau linked list 2 dan linked list 1. Nah, yang pertama kita menggunakan function join linked list dan kita menggunakan variabel self dan linked list. Jadi kita menggunakan start node to dan linked list kita masukkan ke dalam start node. Nah, jika self.start node itu kosong atau non, nah self.start node sama dengan start node to dan kita return. Nah, setelah itu kita masukkan self.start node ke dalam n dan kita perulangan well.n.ref is not none, kita masukkan n.ref ke dalam n. Selanjutnya n.ref sama dengan start node to. Jadi kita tinggal array1 kita joinkan linked list array2. Jadi join array1 ke join array2 dan array1 reference list. Jadi penggabungan dua linked list jadi hasilnya seperti ini 22 9 dan selanjutnya. Selanjutnya dibahas oleh teman saya. Baik, untuk soal yang selanjutnya yaitu buatlah metode untuk menambahkan data ke linked list sedemikian hingga data yang ada ke list dalam kondisi terurut atau data itu disorting gitu. Jadi di samping ini ada merupakan fungsinya yaitu add sorting linked list dengan parameter self. Self node itu dimasukkan ke variabel x lalu index tidak sama dengan kosong. Jika self start node itu sama dengan non atau kosong, maka akan mereturn. Ini untuk mengecek data yang ada pada self start node-nya ya. Lalu jika emang kosong maka di return gitu. Lalu else while x tidak sama dengan kosong, tidak sama dengan non, itu index sama dengan xref gitu. Lalu ada perulangan lagi yaitu while index tidak sama dengan non jika x item lebih dari index dot item lalu y sama dengan x item sama dengan index dot item lalu index dot item sama dengan y lalu index sama dengan index dot ref x sama dengan x dot ref. Nah di sini itu digunakan untuk seluruh datanya gitu. Itu datanya dibandingkan semua. Lalu kita panggil dengan function yaitu array1 atau linked list yang pertama dari soal yang pertama itu add sorting linked list. Nah, yang pertama kan datanya itu tidak urut gitu. Jadi setelah kita panggil dari array1 add sorting linked list, datanya itu akan terurut dari yang terkecil sampai terbesar. Seperti output yang ada di bawah. Mensorting elemen linked list. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan soal mengenai buatlah metode untuk membalik arah atau nge-reverse sebuah pointer di linked list. Nah, di sini kita ada list
beberapa list, misalnya 1, 2, 3, 4, itu ketika di reverse atau di run, dari linked list itu akan menjadi 4, 3, 2, 1. Ke function, di sini kita membuat sebuah function, seperti biasa ngambil self untuk menggunakan data yang ada di kelas sebelumnya. Kita set dulu previous atau node sebelumnya itu sebagai 0. Nah, terus si self start X ini sebagai self start node, jadi kita masukkan variabel start node atau node awal itu kita masukkan ke variabel X. Jika start node itu masih belum 0, masih berisi sebuah data, maka next ini sebagai indeks atau parameter, nanti si next ini berisi sebuah data X, yaitu start node akan ke pointer ke data sebelumnya. Jadi yang start node ini akan mengarah ke data sebelumnya. Setelah mengarah ke data sebelumnya, itu akan dicek satu persatu. Misalnya 1 dicek, nah si panah ini akan berubah, yang tadinya mengarah ke kanan 1, 2, 3 itu akan balik ke belakang di data yang bernilai 2, itu panahnya akan balik atau muter ke arah 1. Kemudian dicek lagi yang ini nih, yang self start node kan sama dengan previous. Nah, terus dicek lagi apakah data 3 itu 0, kan 3 berarti belum 0. Nah, kita masukkan lagi ke dalam indeks parameter selanjutnya, yang itu nanti si panah dari 3 ini akan mengarah ke kiri. Nah, kurang lebih nanti hasil dari listnya setelah dijalankan semua itu dari 1, 2, 3 akan balik menjadi 3, 2, 1. Kita di sini coba nge-reverse sebuah array atau array reverse. Nah, di dalam array reverse itu kita menggunakan array 1 yang di sini berisi beberapa array, yang sebelumnya array-nya itu 65, 40, yang berisi 65, 40, 13, 12, 12, 11, 10, 9, 6, 6, 21. Nah, ini tadinya kan sebelum ini array-nya itu merupakan 1, 2, 2, 6, 1. Nah, ini hasil reverse-nya, jadi yang 65, 40. Kan sebelumnya ini disorting ya, makanya urut ini jadi dari yang terkecil ke yang terbesar. Mungkin itu untuk pembahasan mengenai reverse linked list. Mungkin itu juga sebagai jawaban terakhir atau jawaban penutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.